Hari ini kita berada di Polres Langkat. Hari ini ada kegiatan press release Polres Langkat terkait dengan hasil dari operasi anti toba 2026. Ayo kita saksikan. Narkoba itu banyak jenisnya, tapi apapun nama dan jenisnya, yang namanya narkoba tetap haram, tetap merusak dan berbahaya. Dan karena itu, yang namanya narkoba itu jelas melawan hukum. Jadi jauhi narkoba, jangan didekati apalagi dicoba. Sebab jika sudah dicoba, bisa ketagihan. Padahal dengan menggunakan narkoba, bencanalah yang ada. Sebab narkoba merusak saraf otak. Narkoba bisa membuat kita gila. Narkoba merusak ekonomi dan kesadaran kita, dan lain sebagainya. Oke, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih saja marak terjadi. Artinya, peredaran gelap narkotika belum bisa dihentikan secara total. Walaupun begitu, jajaran Polres Langkat tetap berkomitmen untuk berdiri dan bergerak di barisan paling depan dalam peperangan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Komitmen itu ditunjukkan jajaran Polres Langkat dengan aksi nyata menangkap para pelaku kejahatan narkotika dan mengungkap kasusnya serta mengamankan barang buktinya. Hal itu antara lain ditegaskan oleh Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasojo SH.SIK MSI saat memimpin langsung konferensi pers dengan para wartawan terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang terkait dengan pelaksanaan operasi anti toba 2026 yang berlangsung sejak 13 Mei 2026 hingga 2 Juni 2026 bertempat di Gedung Kolaborasi Polres Langkat Jumat 5 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Langkat didampingi Wakapolres Kompol Pipin Ayuning Tias SIK, Kasat Res Narkoba AKP Amrijal Hasibuat SH.MH, Kasih Humas AKP Jackson Situmorang, serta Kasih Propam Ibtu Peri Irmawan SH.MH. Dalam paparannya, Kapolres menyampaikan bahwa selama pelaksanaan operasi anti toba 2026, Satgas Narkoba Polres Langkat telah berhasil mengungkap sebanyak 33 kasus tindak pidana narkotika dan menangkap 35 orang tersangka. Dari 35 orang tersangka yang diamankan, 34 laki-laki dan 1 perempuan, ujar Kapolres. Lebih lanjut, Kapolres juga menjelaskan bahwa dari hasil pengungkapan tersebut, tugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan total berat 2,152 gram dan narkotika jenis sabu-sabu seberat 782,88 gram. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga turut memaparkan tentang beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap. Di antaranya pengungkapan kasus ganja di wilayah Bukit Lawang, Kecamatan Moro dengan terduga pelaku berinisial MS 34 tahun, serta pengungkapan kasus sabu-sabu di wilayah Tanjung Pura dengan terduga pelaku berinisial MFY 24 tahun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi seluruh keluarga besar awak media yang hadir di tempat ini. Terima kasih banyak. Kemudian ada Bu Wakar, Kasih Narkoba, Kasih Humas, dan juga ada Kasih Propam
Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini kami dari Polres Langkat ingin menyampaikan press conference kepada seluruh awak media sebagai representasi atau perwakilan publik masyarakat tentang keberhasilan operasi anti toba 2026 yang kita laksanakan di jajaran wilayah hukum Polres Langkat. Ini selain itu juga ini merupakan bentuk akuntabilitas kami pihak kepolisian kepada publik bahwasannya komitmen Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumatera Utara termasuk kami sendiri segenap jajaran Polres Langkat bahwasannya kita memang menyatakan perang terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika itu sendiri. Di sini sekaligus kami ingin menghimbau kepada semua masyarakat, juga mengajak kepada kita semuanya untuk berkolaborasi bersama. Karena kami yakin dengan kolaborasi yang aktif dan kolaborasi yang efektif antara pihak kepolisian dan seluruh elemen masyarakat, kita yakin bahwa perang terhadap narkotika ini dapat segera kita tuntaskan. Minimal berikan informasi yang akurat dan detail sehingga dalam melakukan penyelidikan dan menentukan fokus kami bisa jauh lebih akurat dan juga penindakan bisa segera kita lakukan. Karena dari keberhasilan yang kita laksanakan sepanjang operasi anti toba 2026 dari mulai sejak tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan tanggal 2 Juni 2026, ini adalah diantaranya merupakan kolaborasi aktif dan kolaborasi efektif antara pihak kepolisian dan juga dari elemen masyarakat, dan sebagian lagi yang lain merupakan hasil penyelidikan murni yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi mudah-mudahan himbauan ini juga bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, kerjasama yang apik, kolaborasi yang efektif, insyaallah kita segera bisa menciptakan Kabupaten Langkat yang bebas dari narkoba. Baik, pada kesempatan siang hari ini rekan sekalian, kami ingin sampaikan sepanjang pelaksanaan operasi anti toba 2026 dari mulai tanggal 13 Mei 2026 sampai 2 Juni 2026, jajaran Satres Narkoba Polres Langkat, baik itu tingkat Polres maupun seluruh polsek jajaran dari wilayah Polres Langkat, kita berhasil mengungkap 33 kasus tindak pidana narkotika dengan total 35 tersangka yang saat ini kami tunjukkan dan kami hadirkan di seluruh kawan-kawan awak media sekalian. Kemudian dari 35 tersangka ini dapat kami sampaikan, ini terdiri dari 34 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan dari keseluruhan tersangka, 31 tersangka adalah pengedar dan 4 orang tersangka adalah pengguna. Jadi dalam penerapannya tetap kita akan sesuaikan bagi pengedar maupun kepada pengguna, karena sudah ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang memang tetap harus kami patuhi dan kami laksanakan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa barang bukti yang dapat kami amankan dari 33 pengungkapan dengan 35 tersangka ini adalah dari mulai barang bukti narkotika jenis sabu, ini total berat yang kami amankan ada sejumlah 782,88 gram. Kemudian untuk barang bukti berupa ganja, ini total beratnya seberat 2.152,91 gram. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwasannya
Terkait dengan barang bukti yang berhasil kami amankan sepanjang operasi anti toba 2026, apabila dikonversi dan apabila barang-barang ini berhasil terdistribusi bahkan sampai dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak berdosa dan tidak bersalah, Polres Langkat telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 17.700 masyarakat atau keluarga yang bisa jadi apabila barang ini beredar dan dikonsumsi, ini bisa menjadi pemakai-pemakai baru. Jadi kami tetap minta kontribusi aktif, kontribusi dan kolaborasi yang efektif dari seluruh elemen masyarakat guna memenangkan peperangan terhadap narkotika ini sendiri. Kemudian terkait penerapan hukum apa atau pasal apa yang akan diberikan kepada para tersangka, kita tetap mengacu pada undang-undang tentang narkotika, juga kita sudah memiliki KUHP yang baru juga, bahwa terhadap mereka akan kita terapkan pasal-pasal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang narkotika dan KUHP yang baru, dengan ancaman pidana ini bisa paling lama 20 tahun dan juga sampai dengan ancaman pidana mati ataupun seumur hidup. Kami tetap komitmen dan tetap konsisten terhadap hal tersebut. Kemudian kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, ada dua kejadian yang kami anggap cukup menonjol. Di antaranya adalah pengungkapan ganja, tindak pidana narkotika ganja di wilayah Bukit Talang Bahor, ini dengan barang bukti kurang lebih 2.140 gram ganja. Jadi kami mendapatkan informasi yang alhamdulillah terima kasih cukup akurat dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba. Dan ternyata benar, kami menemukan seseorang yang sedang berdiri-diri di pinggir jalan mencurigakan, dan kita lakukan pemeriksaan dan ternyata di dalam jok motornya terdapat barang bukti narkotika sebagaimana dimaksud. Kemudian juga di Tanjung Pura, di wilayah Payakumbuh, kami juga mendapatkan informasi yang cukup detail dan cukup akurat dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika berupa sabu, dan alhamdulillah kita berhasil mengungkap kurang lebih ada 600 sekian gram yang bisa kita amankan ketika kita melakukan penindakan di Payakumbuh, Tanjung Pura. Tadi ya, nama di sini ada biru-birunya, nanti ada pertanyaan sama kawan-kawan nih. Karena sebelumnya kita udah lakukan pengetesan dan ini memang fix barang bukti ini memang adalah sabu. Selain melakukan penegakan hukum, Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para wartawan, untuk turut berperan aktif membantu pihak kepolisian dalam perang terhadap narkotika. Antara lain dengan memberikan informasi yang jelas apabila mengetahui ada aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungannya, segera laporkan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk segera menghubungi layanan call center 110 Polri. Ingat nih, layanan call center 110 Polri guna mempercepat tindakan kepolisian terhadap berbagai bentuk tindak pidana, khususnya peredaran gelap narkotika. Bergerak karena akan pernah berhenti, karena Pak Kapolri dan Pak Kapolda Sumatera Utara sudah jelas dan sangat tegas. Yang pasti kita tidak pernah tinggal diam. Dan alhamdulillah dalam operasi anti toba ini, Polres Langkat di jajaran Polda Sumut kita menempati peringkat 3 dalam pengungkapan. Jadi saya minta kita semua bekerja keras, berkolaborasi aktif untuk sama-sama memerangi narkoba itu sendiri. Kami butuh dukungan, butuh support penuh dari seluruh elemen masyarakat demi memenangkan perang terhadap narkoba ini, dan juga demi membersihkan Kabupaten Langkat ini dari bahaya tindak pidana
peredaran gelap narkotika dan juga penggunaan narkotika itu sendiri. Terima kasih, saya rasa itu kepada rekan-rekan. Lebih dan kurang saya minta maaf, yang pasti saya butuh dukungan. Saya bersimpuh pada seluruh elemen masyarakat, sama-sama kita fight terhadap tindak pidana narkotika ini demi menciptakan Kabupaten Langkat yang dapur dari Langkat Warung. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Pak Kapolres, ini yang ganja tadi di tempat wisata Bukit Lawang itu rencananya dipasarkan untuk konsumsi masyarakat sana, atau ada orang-orang bule, atau pasar-pasarnya cukup meyakinkan di sana? Ya, yang pasti pendalaman tetap kita laksanakan bersama. Yang pasti barang-barang itu hendak didistribusikan, ya, hendak didistribusikan. Karena dia sampai di Langkat, berarti akan didistribusikan di Langkat itu sendiri. Tapi kita akan fight terus, kita akan dalami terus jejaringnya. Kita butuh bantuan dari kita semuanya, seluruh elemen masyarakat, untuk sama-sama berkolaborasi aktif. Untuk ini para tersangka gimana ke selanjutnya Pak Kapolres? Yang pasti mereka akan menjalani proses hukum. Saat ini prosesnya sedang penyidikan. Dalam penyidikan kita akan lakukan pendalaman jauh lebih detail lagi ke dalam sampai dengan pengembangan terhadap jaringan. Kita lengkapi pemberkasannya, kemudian kita kembangkan, kemudian setelah kami rasa lengkap, kami rasa tuntas, akan kami segera limpahkan ke kejaksaan untuk mengikuti proses selanjutnya. Pak Kapolres, dari hasil penangkapan ini apakah sudah diketahui bandar barang-barang ini berasal? Ini kan yang berhasil diungkapkan pengedar dan pemakai. Ya. Nah, bandarnya apa sudah bisa dijejak, Pak Kapolres? Untuk hal teknis seperti yang ditanyakan kawan-kawan, untuk sementara kami mohon maaf belum bisa menyampaikan. Tapi kita fight terus, kita akan kembangkan terus. Karena memang agar penyidikan ini tetap bisa berjalan dan tidak terhambat, ada beberapa hal yang nanti ketika sudah kami rasa tuntas, kami akan sampaikan dari publik. Tapi kami minta dukungannya. Kami tidak akan berhenti sampai sini. Kami akan terus kembangkan ini sampai dengan siapa sebenarnya bandar besar. Pak, terakhir Pak, sebagian besar barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat itu berasal dari daerah mana Pak? Paling banyak Pak? Makassar dan narkoba rata-rata dari silakan Pak. Siap, jadi itu sekitar tadi sampaikan bahwasanya selanjutnya perlu informasi awal yang kita mengenai kita kembali lagi mana tadi belum disampaikan. Ya sudah akan sampaikan. Ada lagi kawan-kawan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum.